Selamat datangmu akan mendapatkan jam tayang. Setiap upload video baru, kamu akan mendapatkan jam tayang sepenuhnya. Silakan kamu lihat cerita ini sampai habis, bagaimana caranya dan aturannya. Salam perjuangan dari perantau Minang. Salam perjuangan bersama mencoba menjadi YouTuber. Seperti yang kita bahas kemarin, sebelum kita menjalankan sesuatu usaha, kita perlu untuk memahami, untuk mengejar jam tayang itu tak lain dari kebersamaan setiap orang yang mampir di channel kita dan komen. Dari orang-orang itulah kita mendapatkan jam tonton yang murni, yang benar-benar masuk dalam hitungan YouTube. Sementara orang-orang yang mampir ke channel kita tak lain orang-orang terdekat yang kita kenal dan orang-orang bermain di grup main subasub. Karena itulah perlunya dijaga kekompakan setiap orang yang telah kita kenal melewati subasub. Kita harus mewajibkan saling berkunjung, menonton sampai habis dengan ikhlas lillahi ta'ala. Itulah yang akan menambah jam tayang. Makanya kita perlu kompak bagi setiap orang yang telah mampir ke channel kita, karena di zaman saat ini tak ada orang yang tidak membuat YouTube. Sudah 80% semua orang mempunyai YouTube dan mencoba menjadi YouTuber. Nah, itulah yang perlu kita jaga. Kita telah mempelajari kepada YouTuber senior yang telah berpenghasilan 500 juta per tahun cuma konten ecek-ecek, dan juga kepada pakar-pakar yang kita pahami, yang kita lihat di macam-macam situs yang untuk mengarahkan menjadi sukses. Karena banyak orang yang menganggap pekerjaan YouTube ini gampang. Ada 3 faktor yang meningkatkan jam tayang secara drastis. Pertama, kita orang terkenal atau artis, atau sesuatu video yang kita bikin sangat dibutuhkan orang dan mengagumkan semua orang sedunia yang bisa melihat, mengagumkan. Itu kita bisa kayak mendadak. Kedua, kita mempunyai grup kompak yang benar-benar terpercaya. Yang ketiga, kita harus menjaga orang-orang yang mampir di channel kita, yang komen. Itulah orang-orang yang memberi jam tayang yang sebenarnya. Orang melihat thumbnail, geser-geser, lihat-lihat thumbnail kita, nggak sengaja dilihat, itu akan masuk jamnya secara murni. Ada seseorang yang mengatakan mencari sub yang sulit mencari jam. Gampang. Dia beranggapan bisa ditonton sendiri pakai HP, apa 50 biji, apa 100 biji. Ini yang perlu kamu pahami. Satu video kamu itu durasi 20 menit, nonton satu HP. Oke, kamu boleh mengatakan aku tonton sendiri, pakai HP ku ada 5, HP ku ada 10. Kamu tonton pakai HP 1, durasi 20 menit. Untuk sekali tonton dengan HP yang sama, itu akan masuk. Tapi tontonan yang berikutnya ini akan terdeteksi
oleh perusahaan YouTube secara logika. Durasi 20 menit satu video. Yang menonton orang itu aja. 1 jam dia tonton, orangnya itu aja. 1 jam dia menonton, sementara videomu 20 menit. Logika aja sudah jelas itu teridentifikasi permainanmu. Suatu hal yang tidak wajar akan membuat perjuanganmu sia-sia. Artinya jam kamu itu tak akan diterima masuk ke dalam hitungan YouTube. Dia akan hilang secara sendirinya. Ini yang paling sulit. Karena setiap HP yang diciptakan itu sudah punya nomor seri sendiri-sendiri. Mesin YouTube itu sudah bisa mengidentifikasi setiap siapa saja yang menonton video, berapa menit, sesuatu tontonan yang wajarkah, yang tidak wajarkah. Ini sudah bisa teridentifikasi. Kita cuman bisa diberi seperti iming-iming yang bisa kita permainkan untuk menjaga gengsi, untuk mencari pamor, untuk membuat orang terkecoh dan berambisi, yang bisa kita lakukan secara robot, secara pamer-pamer. Itu cuman hitungan berapa kali ditonton. Itu yang dipamerkan. Kita bisa saja setiap orang yang memencet video kamu itu langsung masuk hitungan 1 kali tonton, 2 kali tonton, bahkan dengan aplikasi sekali pencet bisa 100 kali tontonan. Itu tak lain untuk memancing ambisi-ambisi orang untuk pamer, untuk silau berangan-angan mendapatkan penghasilan yang ratusan juta, terkecoh seperti iming-iming. Padahal jam yang dibutuhkan tidak masuk. Kita bisa melihat dalam 1 hari ditonton sekian juta orang, sekian ribu orang, padahal jamnya tidak terhitung. Itu sekedar rangsangan untuk orang tergiur. Inilah hebatnya permainan perusahaan YouTube ini. Kalau kita tidak berhati-hati, sia-sia perjuangan kita. Sebab seperti yang kita bicarakan sebelum ini, kita telah memperhitungkan secara kasar untuk mencari 4.000 jam 1 tahun. Per hari 24 jam 1 hari 1 malam, kita mewajibkan mengumpulkan 12 jam. Sementara 12 jam itu jika diuangkan untuk membeli paket pulsa, kurang lebih kita menghabiskan 5.000. Sementara pendapatan kita, orang yang telah sampai 4.000 jam dan 1.000 subscriber untuk para pemula, itu gajinya sebulan 300.000. Nah, jika dihitung 12 jam dikalikan dihitung 12 jam itu kita cuman dibayar kurang lebih 10 rupiah. Sementara modal kita untuk 12 jam itu kurang lebih 5.000 rupiah. Inilah permainan yang luar biasa, perdagangan dunia. Kita berharap-harap
jutaan ribuan orang yang akan melihat. Inilah yang membuat kita bermimpi. Dengan kehadiran orang-orang yang punya video tanpa sengaja dibutuhkan dan dilihat oleh orang-orang luar negeri, oleh dunia yang melihat secara tak sengaja dia berpenghasilan jadi kaya dadakan. Ini yang membuat para YouTuber tergiur membuat video yang sebanyak-banyaknya, bahkan dianjurkan yang sebanyak-banyaknya. Itulah permainan usaha bisnis dunia. Kalau kita ingin berjuang, ingin menghasilkan, utamakan saling berkunjung, saling mampir. Itulah yang akan menambah jam tayang yang murni. Maka setiap kita yang berkunjung ke video orang, kita harus mempunyai jiwa yang ikhlas, hati yang tulus menonton video orang. Baru kita saling menonton, saling sama-sama ada kepercayaan, saling sama-sama punya hati yang tulus. Itulah yang akan masuk jam tayang secepat mungkin. Terkecuali kita seperti orang terkenal atau video kita viral dan dibutuhkan, itu bisa kita seperti ketiban durian runtuh, atau kita punya seni yang luar biasa yang ditonton orang, itu bisa. Ini kalau cuma menciptakan video ecek-ecek, alangkah baiknya jaga kekompakan, saling mampir, saling berkunjung dengan menonton yang seikhlasnya, kalau bisa sampai habis durasi. Karena jam tayang biar bagaimanapun kita punya HP 100 biji, 50 biji, sesuatu yang tidak wajar kita lakukan akan teridentifikasi dan pekerjaan itu akan sia-sia. Itu yang membuat jam tayang itu lambat. Tapi dikerjakan dengan sewajarnya. Punya HP 50 biji atau 100 biji bisa. Karena orang-orang yang punya pengusaha HP atau warnet, dia bisa melakukan itu, bisa menjual jam tayang. Mungkin yang punya perusahaan HP atau toko HP, atau punya karyawan yang ribuan, hingga dia berusaha untuk satu orang diwajibkan menonton satu video, mungkin bisa dia menjual. Tapi kalau satu orang mempunyai HP 50 biji, satu HP itu menonton video kita 1 jam, padahal video itu durasi cuma 20 menit. Satu orang berarti berulang-ulang kali menonton sampai 1 jam. Sesuatu hal yang tidak wajar ini akan teridentifikasi oleh YouTube. Jam tayang lama-lama akan hilang. Makanya dalam aturan YouTube kita disuruh buat video sebanyak-banyak mungkin agar setiap orang selalu penasaran, selalu mampir. Kita yang merasakan kemampuan kita, video kita cuman biasa-biasa aja, nggak orang terkenal, nggak terlalu dibutuhkan. Tak lain orang yang tanpa kita kenal yang melihat, tak lain caranya kita berteman di grup di Facebook, awalnya dengan subasub. Kita berteman di media-media lainnya
saling tonton, tak lain dengan cara itu. Kalau kita udah saling mengenal, usahakan saling mengunjung dan mengunjungi. Inilah yang akan membuat sukses. Nah, demikian dulu informasi yang telah saya temui dari YouTuber senior yang telah mendapatkan gaji 500 juta per tahun. Kalau benar-benar kita berjuang, itulah ilmu sedikit yang bisa disampaikan. Terima kasih. Salam dari perantau Minang. Semoga sukses.